Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Amelia Larasati. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok. Saya berasal dari instansi SMP Brighton Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata saya yang berupa desiminasi mengenai budaya positif kepada rekan-rekan saya di SMP Brighton. Pada kesempatan kali ini, budaya positif yang akan saya bagikan kepada teman-teman saya, yaitu ada posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian ada disiplin positif, dan juga keyakinan kelas. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya mengalami technical error yang pada beberapa bagian, sehingga saya memasukkan video yang saya rekam melalui Zoom pada bagian-bagian tertentu. Semoga hal ini tidak mengurangi esensi saya dalam. Mari kita saksikan bersama acara desiminasi kepada teman-teman SMP Brighton. Dari pelatihan yang sudah saya ikuti, yaitu calon guru penggerak, yang mana temanya itu tentang budaya positif. Perkenalan, nama saya Fiska Amelia Larasati. Saya berasal dari SMP Brighton, dan juga saya CGP Angkatan 6 dari Kota Depok. Ya, tujuan dari sesi kita hari ini adalah pertama, peserta atau teman-teman semua dapat memahami posisi kontrol. Kemudian yang kedua, peserta dan teman-teman semua itu dapat memahami segitiga restitusi. Kemudian, peserta dapat memahami strategi implementasi disiplin positif. Kemudian, peserta dapat membuat keyakinan kelas. Nah, untuk mulai mengenai budaya positif, saya butuh beberapa volunteer nih dari teman-teman untuk memperagakan, gitu. Yang sebenarnya sebenarnya sudah saya berikan ya. Kita mulai. Jadi saya menyiapkan ada 5 case di sini, ada 5 kasus yang nanti kita sama-sama telaah dari kasus-kasus yang akan diperagakan, gitu. Dan teman-teman sudah buka Padletnya semuanya? Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada case 1, case 2, case 3, case 4 sampai case 5 ya. Ya, jadi nanti begitu peragaan teman-teman akan memberikan opini teman-teman terhadap kasus itu tuh seperti apa sih menurut teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman masukkan ke dalam tablet itu. Jadi mungkin boleh dicoba dulu, ada klik plus di situ. Kalau case 1 plus, nanti di situ ada subjek dan isinya. Nah, subjeknya teman-teman bisa isi nama teman-teman aja. Nama teman-teman, kemudian nanti di bawahnya itu baru opini teman-teman mengenai kasus itu seperti apa. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, suara saya agak bindeng karena lagi batuk. Ya. Oke, bisa mulai aja. Kasus 1 ada Mr. Bondan dan juga Mr. Izul, silahkan. Ya, mari. Saya pergi ahli ya. Kasus 1, Sir. Oh ya. Mr. Izul soalnya akan memerankan 4 kasus teman-teman. Wow, luar biasa. Ya, Sangat favorite actor. Silakan boleh ditunjukkan di sini kemampuan beraktingnya. Oh ya, oh ya, ini betul ya. Ya. Boleh Mr. Izul duduk di sini. Wah, peran. Ya. Siap. 3, 2, 1. Acil.
Bangun! Kamu tidur di pelajaran Bapak. Kamu tidak memperhatikan Bapak. Oh iya, maaf Pak, saya sangat ngantuk. Pantas saja kamu sering dapatkan nilai jelek dan sering dapatkan remedial. Kak, oke, thank you. Menurut teman-teman dari peragaan tadi itu seperti apa sih? Boleh ditulis di komen, boleh tulis di section Padletnya ya. Jadi menurut teman-teman perilaku guru di situ tuh seperti apa sih di pandangan teman-teman? 1 menit ya, jangan lama-lama. Nanti kalau sudah langsung di-send aja. Oke, belum ada yang masuk nih. Banyak nih kayaknya masukannya ya. Secara garis besar aja.
You don't have the paper. Oh, I don't. Yeah, I did SMS. You for it? Yes. Being teacher. Oke. Udah, ayo lanjut kita ke case 4. Ada Miss Aris dan juga Miss Rizul lagi sebagai Adi. Ya. Adi sebagai. Ini foto. Ini just use my phone. Bukan video foto saya. Foto. Oke. Nah, sekarang di case 4 kita lihat ya bagaimana Miss Aris sebagai guru merespons Adi. Ya, aku harus dengan nada lemah menurut saya. Oh iya bu, maaf bu, semalam saya meminjam kepada teman, jadi saya tidur jam 12 malam. Oh, semalam tidur jam 12 malam ya, Iya. kamu izin. Kamu ingat nggak peraturan sekolah bahwa tidak boleh ada sesi yang tidur di kelas? Oh, itu kita lihat konsekuensinya di buku peraturan ya. Kita lihat di buku peraturan ya. Coba kamu lihat konsekuensinya apa? Oh iya bu, maaf bu, saya lupa nanti saya beli bentar lagi bu. Ya, jadi besok saya ingetin kamu lagi ya, sama teman-teman juga ya, ingetin Andi ya, sama konsekuensinya ya. Nah, jangan lupa ya Andi. Terima kasih bu. Ya, terima kasih Bapak. Nah, coba teman-teman kasih respon gimana di Kita kelas Mr. Frank 4. terus hilang. Kita Mr. Frank terus hilang. Mr. Frankie is calling me. Iya, makanya paling juga. Oke, case 4 sudah diisi. Kemana-mana. Andinya kok sama Sarah? Andinya kok sama Sarah sedih? Oke deh. Oke, sekarang last case atau kasus terakhir yang akan diperankan oleh Mr. Ridar dan juga Mr. Rizal lagi sebagai Adi. Silakan. Jadi fokusnya di sini teman-teman melihat ya bagaimana cara guru merespons dari kasus anak. Silakan Mr. Rizal. Agak panjang memang. Ikutin skrip aja nggak apa-apa. Perlu dihipnotis biar nggak ini. Terus saya. Ini ada mana? Oke, 3, 2, 1. Kok malah kayak tadi? Tidur, tertidur. Maksudnya doang. Nggak jadi tidur. Terus Ya. ya. Adi, kamu tak tidur. Kita tidur di sesi bapak. Oh iya maaf pak, saya ngantuk pak. Oh, kamu mau ngantuk ya? Memang semalam kamu tidur dulu masih. Semalam saya tidur jam 12 malam pak, saya kasihkan main game sama teman saya pak. Oh, main game ya? Main game memang asik kan Adi. Iya. Tapi kalau kamu main game sampai tengah malam dan pagi ini masih mengantuk, kira cukup tidur. Ya maaf pak, seharusnya saya mau melakukan seperti itu lagi. Seharusnya saya membatasi waktu bermain game saya supaya saya bisa tidur lebih awal dan pagi-paginya saya fresh dan semangat untuk sekolah pak. Oh, baik. Jadi, Maaf ya pak. iya Andi. Jadi kamu sudah tahu ya kalau hal seperti itu sebaiknya tidak diulangi lagi. Jadi menurut kamu baiknya seperti apa? Nah, baiknya saya seharusnya membatasi waktu pak dan tidur lebih awal. Masih waktu dan tidur lebih. Membatasi waktu main game dan tidurnya lebih awal pak supaya bisa bangun pagi. Oke baik. Jadi Andi sekarang kamu sudah tahu ya, kamu sudah tahu bagaimana cara memecahkan masalahnya dan semoga depannya kamu tidak mengulangi lagi. Iya pak, terima kasih pak. Ya tidak apa, semoga dari sini kamu dapat belajar sesuatu ya. Iya pak. Ya terima kasih. Nah, terima kasih tepuk tangan teman-teman. Nah, ayo sekarang teman-teman boleh tulis opini teman-teman mengenai case 5 di situ. Gurunya baik, menegurnya oke, Andi sadar ada apa kesalahannya, Pak Guru nanti ajarin Clara di kelas ya. Guru mencari akar masalah dari kasus
dan 5 itu tidak ada yang sama. Ya, sadar ya. Nah, teman-teman, tapi teman-teman bisa kan melihat perbedaannya antara 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, menurut teman-teman nih, dari tadi kita sudah evaluasi mana yang lebih tepat atau lebih bisa memfasilitasi anak-anak. Di sini memfasilitasi siswa dalam ketika mereka mengalami kasus atau mereka lalai gitu. Nah, bagaimana cara guru merespons itu menurut teman-teman mana yang lebih tepat gitu. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, misteri zone. Ya. Ada yang lain, teman-teman? Mr. Bondan mana? Walaupun memerankan yang pertama, tapi menurut Mr. Bondan mana yang paling tepat? Kalau saya sih kombinasi ya. Kombinasi Kombinasi ya. antara 4 dan 5. Oh, 4 dan 5. Iya. Kasus yang 4 sama yang 5. Oh ya, oke ya. Tadi yang diperankan Miss Airen ya, melihat konsekuensi apa dan goalsnya apa ya? Oh ya. Apa, Ya. kemudian refleksi diri. Ya. Oke, nice. Kalau Miss aja kombinasi dari 5 terus ke 4, tapi juga memfasilitasi siswa dengan materi-materi yang diberikan di kelas 3. Oh, berarti 5 tetap jadi pegangan dulu, kemudian disupport dari 4 dan tetap kita harus memberikan case yang 3 ini ya. Bahwa kita memfasilitasi mereka secara lebih dengan baik ya, kita dengan baik dan friendly ya di sini. Di case 3 kan ada pemberian materi setelah ini. Nah, jadi guru juga memberikan solusi di situ ya. Oke, bagus. Yang lain gimana? Bisa itu 5 aja atau kombinasi juga? Kombinasi sih, kombinasi 4-5 kurang lebihnya sih sama, tapi sebenarnya di case yang 5 tadi kan sudah ada ini juga ya, udah ada apa tadi? Sudah ada Fasilitas yang di fasilitas sama-sama di 4 di case 4 juga tadi sudah. Oh, jadi menurut Mr. Rizul sebenarnya case 5 ini sudah meliputi semuanya. Ya. Oh, oke. Ada lagi yang mau menambahkan teman-teman? Menurut Miss Jani gimana? Tadi mau merancang yang nomor 2 ya? Nah, Kalau nomor 2 terlalu lembut ya. ya. Itu Miss Jani sekali ya. Tadi ada yang komen begitu, Miss. Setuju sama saja sih 5, 4, 3. 5, 4, 3 ya. Jadi kesalahan tapi dengan friendly juga. Oh, ya. Jadi tetap kita harus memberikan kondisi yang nyaman, berarti ya friendly gitu ya. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi sebenarnya case 1, case 2, case 3, case 4, case 5 itu tuh sebenarnya kita sering ya melihat maksudnya ini pasti akan terjadi di sekolah ataupun di rumah gitu kan. Nah, kita di sini pengen figure out atau mencari sebenarnya apa sih dampak atau hasil yang akan kita dapatkan atau siswa dapatkan ketika kita melakukan case-case ini. Gitu. Nah, di sini bukan berarti yang ini salah, yang itu paling benar dan ini tidak bisa dipraktikkan. Enggak. Jadi di sini kita mau cari figure out dulu. Kemudian dampaknya ke anak-anak itu apa sih? Nah, itu yang kita sebut sebagai Nah, itu yang kita sebut sebagai 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini bagaimana kita sebagai guru merespons sebuah permasalahan yang dialami oleh murid. Nah, yang tadi kita peragakan dan kita perlihatkan itu adalah contoh nyata yang memang terjadi di lingkungan kita. Nah, mari kita lihat dari posisi 1 yang mungkin akan melihat Mr. Bondan dan Mr. Izul tadi. Posisi 1 yaitu penghukum. Nah, tadi teman-teman juga bilang bahwa itu jahat banget gitu kan. Nah, faktanya memang seorang itu adanya penghukum. Jadi di situ tidak ada memfasilitasi masalah dulu. Ya kan? Karena Mr. Bondan di situ tadi sebagai gurunya langsung bilang, kenapa kamu tidur?" gitu. Dan itu nadanya cukup keras. Ya kan? Nah, di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal selalu menggunakan
Oke, itu semua tadi peragaan yang sudah teman-teman saksikan. Nah, teman-teman tahu nggak? Tadi kan ada 5 ya, ada 5 peragaan yang berbeda-beda. Nah, itu tuh mengenai bagaimana guru itu kan, guru merespons atau menanggapi ketika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam kelas. Itu masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Nah, apa sih 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik atau sebagai guru pada saat di kelas itu mengkontrol sebuah adanya masalah atau kesulitan yang siswa hadapi pada saat itu. Nah, kalau yang tadi kan sebenarnya kasusnya sama ya, yaitu ada murid yang tertidur. Ada murid yang tertidur di dalam kelas. Lalu dari setiap guru-guru tersebut itu melakukan pendekatan yang berbeda-beda. Contohnya, kalau teman-teman ingat tadi yang adegan pertama itu diperagakan oleh Mr. Bondan dan juga Mr. Izul, Mr. Izul sebagai murid. Kemudian di situ ada kalimat gini, Andi, bangun! Dan itu kan suaranya keras ya, suaranya itu keras dan tegas gitu. Andi, bangun! Bagaimana sih kamu? Kenapa kamu tertidur di kelas? Nah, menurut teman-teman, kalau teman-teman itu ada di posisi siswa, gimana perasaan teman-teman? Takut, kaget, kemudian kayak malah deg-degan gitu kan, dan ketakutan gitu. Nah, ini masuk ke dalam sebagai penghukum. Kenapa? Karena terus di situ juga gurunya bilang, pantesan saja kamu sering remedial, karena kamu sering tidur di dalam kelas gitu. Nah, kenapa? Kenapa ada sebuah penghakiman di situ gitu terhadap siswanya? Sebelum bahkan tidak ada pertanyaan dulu, ada apa? Kenapa kamu tertidur gitu. Nah, pada posisi ini masuk ke dalam sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Betul, teman-teman. Kalau misalkan sebuah hukuman, ini kan masuk ke dalam sebuah hukuman ya. Nah, hukuman itu yang paling mengerikan adalah hukuman fisik. Ketika guru bisa menyenggol atau memukul anak muridnya, nah itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Faktanya itu juga ada hukuman verbal atau verbal violence gitu atau kekerasan secara verbal. Jadi kadang ada kalimat-kalimat kita juga yang dapat menyakiti hati siswa dan membuat siswa itu menjadi trauma gitu. Nah, ciri-cirinya adalah selalu menggunakan nada yang tinggi. Kata-kata yang biasanya digunakan adalah patuhi aturan saya atau awas kamu bla 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 gitu. Nah, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Nah, kemudian misalkan ada anak-anak yang tertidur nih. Oke, kamu ngantuk, sekarang kamu lari ke lapangan basket 15 putaran atau 100 putaran. Nah, itu kan sebenarnya menghukum anak-anak yang takut gitu. Nah, tahu nggak teman-teman, menurut teman-teman ketika teman-teman ada di posisi itu kan pasti takut ya dan kecewa sama gurunya gitu kan. Nah, itu tuh ada dampaknya teman-teman. Dampaknya untuk murid-muridnya itu adalah satu, pemberontak. Kedua, pendendam. Ketiga, menyalahkan orang lain. Nah, pada saat anak-anak itu merasa kesal, mereka akan memiliki dendam sama gurunya. Entah dendam itu berupa positif maupun negatif, tapi yang namanya dendam itu kan sebenarnya tidak baik ya. Dan saat kita juga tidak berharap siswa-siswa itu memiliki dendam terhadap guru-gurunya gitu. Nah, yang paling berbahaya juga adalah ketika anak-anak itu memiliki dampak yaitu menyalahkan orang lain. Nah, menyalahkan orang lain ini adalah contohnya gini, ketika mereka ada di suatu lingkungan lain di luar lingkungan sekolah, mereka pasti akan punya konflik sosial dengan teman sebaya atau dengan orang lain, dengan orang lain yang lebih tua gitu. Nah, kemudian ketika ada sebuah masalah karena pengalaman anak tersebut adalah selalu dihakimi, tidak diberikan kesempatan, pertama dia akan melakukan hal yang sama kepada orang yang melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, daripada mencari sebuah solusi permasalahan, anak itu akan mencari siapa nih yang bisa disalahkan dari sebuah permasalahan ini gitu. Nah, ini yang paling
berbahaya untuk anak-anak karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving skill-nya mereka itu buruk gitu. Yang ada ketika mereka melakukan itu akan menyulitkan siswa untuk diterima dalam lingkungan masyarakat yang lebih besar lagi. Kita nggak mau kan tentunya ini kejadian sama murid kita. Apa dia dalam bahasa Indonesia? Menghakimi, betul. Ya, kemudian untuk posisi kontrol itu ada yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Kalau teman-teman lihat tadi itu diperagakan oleh Miss Anjani ya. Nah, di situ kan Miss Anjani menyampaikan, bagaimana sih Andi, Clara, Ibu sudah menyiapkan materi loh, capek-capek gitu. Kamu tidak menghargai usaha Ibu. Nah, itu merupakan tindakan pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, pada posisi ini, anak-anak ini dibuat merasa bersalah karena telah mengecewakan seseorang gitu. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah ini dampaknya akan baik terhadap siswa gitu? Karena ternyata di sini ada dampaknya, yaitu memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi di sini siswa juga merasa bahwa dirinya telah mengecewakan orang dan merasa bersalah banget. Jadi sehingga anak-anak ini akan merasa bahwa ini adalah kesalahan yang besar sehingga tidak dapat diperbaiki. Padahal kita sama-sama sepakat ya teman-teman kalau semua kesalahan itu memang kita tidak bisa kembalikan itu 100%. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gitu atau membuat suatu keadaan menjadi lebih baik. Nah, alangkah lebih baiknya kita sebagai guru di sini membantu atau bukan membantu ya, memfasilitasi siswa ketika ada masalah gitu. Jadi sehingga jangan kita memberikan sebuah hukuman yang mana ini akan berdampak kepada mentalnya sendiri, bahkan ke kepercayaan dirinya sendiri untuk menjalani hari-hari berikutnya. Gitu. Nah, yuk kita lihat ke slide selanjutnya atau mengenai teman yang tadi diperagakan oleh Miss Ajeng ya kalau teman-teman ingat. Di situ Miss Ajeng menyampaikan, "Oh alah kamu tertidur ya, baiklah nanti Ibu kirimkan ya slide-nya." Gitu. Nah di sini Miss Ajeng itu memposisikan dirinya sebagai teman si anak gitu. Nah pada posisi ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh-contoh kalimat yang digunakannya itu adalah, "Ayo bantulah demi Bapak ya," gitu. Lalu, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, gitu. Nah, memang mungkin pada posisi ini kita berusaha untuk menyamankan siswa ya, sehingga kita juga menempatkan diri kita itu sebagai teman mereka gitu, sehingga mereka lebih nyaman. Itu betul karena ketika mereka merasa bersalah, kita melakukan pendekatan sehingga anak itu nyaman dulu sama kita, sehingga kita bisa memberikan suasana yang nyaman, aman, dan anak-anak itu bisa terbuka kembali mengenai masalahnya gitu. Nah, tapi teman-teman tahu nggak ada loh dampaknya, yaitu satu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya," gitu. Jadi pada kondisi ini karena anak-anak itu sudah terbiasa sama kita sebagai teman, sehingga mereka punya ekspektasi nih terhadap kita. Ekspektasi kepada kita bahwa oh itu kan ibu ini adalah teman kita gitu. Nah, tapi suatu saat kita tidak bisa membantu mereka atau tidak berdaya ya atau tidak bisa membantu mereka, mereka akan kecewa. Nah, ini kan membuat anak-anak itu bergantung pada kita gitu. Sedangkan kita maunya anak-anak ini
independen ya, atau mereka tuh bisa mandiri gitu teman-teman. Ya, nah untuk posisi kontrol yang keempat nih kita lihat, yaitu adanya pemantau yang tadi diperagakan oleh Miss Irene ya. Miss Irene dan juga Mr. Izul. Miss Irene di situ menanyakan kan, ayo peraturannya apa? Terus kemudian si Andi lupa nih, aduh Bu saya lupa nih peraturannya apa ya? Nah kemudian Miss Irene mengambil buku peraturan nih, ayo coba dilihat dulu gitu. Nah, pada posisi ini yaitu memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Lalu kata-kata yang biasanya digunakan itu kayak, ayo peraturannya apa gitu. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, dampaknya itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak-anak itu akan merasa gini, oh kalau sama Miss Airin, kita harus tahu nih peraturannya apa gitu. Nah, bagaimana anak-anak itu behave atau ini anak-anak oke kita harus jaga sikap nih di depan Miss Irene gitu. Nah, tapi setelah berikutnya dengan guru lain nggak begitu lagi gitu kayak menyesuaikan lagi tingkah lakunya gitu. Saya nggak perlu disiplin lah sama guru ini lebih santai gitu. Nah ini dampaknya teman-teman yaitu menyesuaikan bila diawasi. Padahal tujuan kita menegakkan sebuah aturan atau misalkan sebuah kesepakatan itu kan bukan hanya dilakukan karena motivasi ekstrinsik aja gitu karena ada seseorang yang mengawasi kita nih. Padahal yang kita mau adalah yang kita harapkan adalah anak-anak itu memiliki keyakinan itu dari hatinya sendiri gitu dari hatinya sendiri kemudian bisa diaplikasikan dimanapun dia berada baik di sekolah maupun di luar sekolah bahkan kebiasaan itu bisa dibawa sampai ke rumah gitu. Nah, jadi yang posisi kontrol ini, maksudnya sebagai manajer, itu benar yang tadi Mr. Izul sampaikan bahwa itu mencakup semuanya. Jadi pertama di situ ada posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi dilakukan bersamaan yaitu melakukan pendampingan. Jadi students-nya ini atau muridnya ini kan melakukan kesalahan, nah itu didampingi sama gurunya. Kemudian ditanyakan dulu, diklarifikasi dulu masalahnya. Kemudian apa penyebab dari kesalahan itu? Jadi dicari dulu akar masalahnya itu apa. Kemudian tadi Mr. Ridha juga menawarkan terus kalau kamu tidur larut dan paginya nggak fresh, terus efeknya gimana? Terus kamu harus apa? Terus gimana baiknya? Jadi dikembalikan rasa itu tuh datangnya dari siswanya sendiri. Gitu. Jadi dia tidak diberikan solusi begitu saja, tapi dia mencoba mencerna sebuah kesalahan dia dan juga membuat solusinya sendiri dan tentunya itu ada pendampingan dari kita sebagai guru. Nah ini baiknya manajer ini memang diaplikasikan di kelas kita, kemudian ketika ada siswa yang bermasalah di kelas itu ini yang kita lakukan. Nah, kemudian kan pertanyaannya bagaimana ya mengaplikasikan manajer ini gitu loh karena it takes time ya kan kita menginvestasikan waktu kita di sini. Di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu sendiri? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kan apa yang mereka akan lakukan ketika ada terjadinya kesalahan. Nah kalau di sini kita memperbaiki kesalahan mereka dengan muridnya sendiri gitu. Jadi kita kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi di sini juga bukan cuma siswanya yang menyelesaikan masalah tapi kolaboratif. Entah dengan teman sekelasnya, entah dengan gurunya. Nah, kenapa ini segitiga? Karena ini tahapannya. Tahapannya itu berbentuk segitiga. Nih. Pada di sini tujuannya adalah guru mengajak siswa berefleksi. Jadi daripada menghakimi siswanya dulu, kita merefleksikan dulu dengan siswa. Jadi guru merefleksikan. Nah, yang dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Ini penting sekali kita harus menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Teman-teman apa? Menstabilkan identitas.
Identitas itu apa sih? Identity kita. Itu jati diri kita kan. Nah, kenapa harus distabilkan? Nggak pelin-pelan. Dan nggak pelin-pelan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, pertama nih, identity atau jati diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian ada respon dari masyarakat atau environment kita terhadap kesalahan kita, menurut teman-teman perasaan yang aman itu gimana? Pojok, sedih, merasa bersalah mungkin, ya kan? Nah, ini dulu yang kita bina atau yang kita dampingin. Dia harus merasa kuat dulu secara emosional bahwa mereka bukanlah orang yang paling salah atas kesalahan ini. Bukan berarti mereka gagal dalam hidupnya mereka atas kesalahan ini. Enggak. Justru ini yang kita harus stabilkan identitas dulu. Tanyain. Tadi yang misalnya bilang kita harus membuat kondisi yang nyaman ke siswanya. Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Gitu. Kenapa kok kamu kelihatannya sedih? Gitu. Nah, kita terima dulu semua kesalahannya dia. Karena begitu dia cerita ada sebuah kesalahan terus kita marah, yang ada dia malah merasa salah banget gitu. Nah, ini makanya pentingnya untuk menstabilkan identitas dulu. Kita bangun dulu kepercayaan siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Lalu apa tahap selanjutnya menurut teman-teman? Ketika mereka sudah mereka sudah tahu siswa ini melakukan kesalahan, lalu apa? Kira-kira yang seharusnya kita lakukan dari kasus manajer tadi? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah penting nggak menurut teman-teman? Penting supaya anak-anak tahu, anak-anak paham apa sih yang salah dari diri mereka sendiri. Betul. Kenapa validasi tindakan yang salah itu penting? Bagaimanapun ketika anak itu melakukan kesalahan, dia harus paham bahwa itu sebuah kesalahan yang harus mereka perbaiki. Pertama, ketika anak-anak tidak merasa itu sebuah kesalahan, mereka tidak akan melakukan perbaikan. Ngapain orang saya nggak salah? Jadi itu dulu, paradigmanya dulu yang dibenerin. Paradigmanya dulu yang diarahkan. Oh, kan kita sudah bilang, apa kalau kamu melakukan kesalahan? Tapi selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita ajak siswa dulu untuk merasa refleksikan diri. Oh iya, aku salah tadi. Karena kalau misalnya gini, contohnya dia main bola nih, main bola di tengah keramaian. Main bola itu nggak salah kan? Dia akan merasa benar. Oh, aku cuma main bola kok, aku bukan yang mukulin temen aku main bola, kenapa aku salah? Tapi kan kasusnya adalah itu lagi ramai, seharusnya nggak main bola dulu gitu kan? Nah itu yang harus diarahkan gitu. Diajak dulu. Oke, kalau dia merasa tidak salah, ajak lihat sekelilingnya. Lihat mereka, ajak mereka untuk melihat kasus itu dari sudut pandang lain. Sehingga dari dirinya sendiri dia akan merasa, oh iya tindakan aku yang tadi salah ya. Karena ketika mereka sudah adanya penyesalan di dalam dirinya, mereka akan lebih terbuka untuk adanya perubahan. Nah, baru setelah adanya validasi tindakan yang salah, lanjut. Lalu menanyakan keyakinan. Lalu apa setelah ini? Setelah melakukan kesalahan, of course kita harus cari solusi. Apakah kita langsung memberikan solusi itu ke anak? Tidak bisa. Justru itu harusnya datang dari anaknya sendiri. Datang anaknya sendiri. Oh ya, terus menurut kamu nih baiknya kita ngapain dari masalah ini? Tentunya dari semua masalah kita tidak bisa 100% menghilangkan itu, ya kan? Tapi ada satu hal yang bisa kita perbaiki. Apa yang perlu kita apa yang bisa kita perbaiki? Disitulah tahapan. Baru muncul adanya sebuah solusi. Next, lagi ya. Nah, tau nggak teman-teman? Ketika kita menjalankan segitiga restitusi, kita akan melakukan sebuah dampak yang besar. Apa sih dampaknya jika kita mengaplikasikan segitiga restitusi? Disiplin positif. Nih, coba ya. Mungkin teman-teman sudah lebih dewasa, tapi ketika teman-teman tanyakan tentang disiplin ke anak-anak, menurut teman-teman anak-anak akan jawab apa? Disiplin, apa itu disiplin? Tidak melanggar peraturan. Peraturan, tidak melanggar peraturan. Apa? Tepat waktu. Kemudian apa lagi? Iya, baik. Ayo
intinya gini, disiplin itu kan bagaimana kita melakukan sesuatu dengan motivasi. Nah, motivasinya ini apa nih? Karena sebenarnya manusia itu punya tiga motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kedua, misalkan kita bikin anak-anak disiplin untuk datang tepat waktu. Nah, kira-kira anak itu tidak datang terlambat karena apa? Nah, ada tiga kemungkinan di sini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut teman-teman, mana yang seharusnya anak-anak itu punya atau kita semua punya? Motivasi apa? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Apa? Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Kenapa yang ketiga? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa? Kenapa? Karena dengan punya motivasi yang ketiga, dengan punya motivasi yang ketiga, mereka tuh jadi punya memegang value mereka sendiri. Exactly. Terus mereka jadi lebih menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Betul. Mereka itu datangnya dari diri sendiri kan tadi. Nah, bisa nggak saya bilang bahwa yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik? Artinya berasal dari dirinya sendiri, ya nggak? Karena kalau menurut teman-teman kalau untuk menghindari hukuman, motivasinya apa nih? Ekstrinsik. Dia melakukan itu untuk orang lain. Padahal di sini poinnya kan kita mau anak-anak itu melakukan itu dari dirinya sendiri kan, tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya imbalan dari orang lain, tapi itu tergerak dari dirinya sendiri. Nah, inilah kenapa kita harus membuat tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan menghargai dirinya sendiri. Karena dimanapun dia berada, ketika mereka sudah memiliki disiplin yang positif, itu kita juga akan menanamkan mereka untuk bisa beradaptasi dimanapun. Itu dampaknya besar dan jangka panjang. Nah, inilah yang ayo kita sama-sama buat di sekolah dan kita terapkan. Mungkin saya mau sekedar sharing. Saya pernah mencoba mengenai disiplin positif ini. Saya dari skala kecil dulu, yaitu kelas saya bersama Bunda Lina. Jadi kami mencoba untuk melakukan disiplin positif itu di sekolah, di kelas kami. Jadi kami start from something small, which is from our class. Ya, kenapa ini? Sebentar ya. Teman-teman ingat nggak kasus ini nih? Ingat kan? Nah, kasus fasilitas umum yang dirusak secara sengaja, karena ini tertulis jelas secara sengaja oleh siswa kita. Nah, pada saat ini kan, pada saat itu kita of course kita harus cari solusi untuk ini kan. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kalau kita tidak bisa membiarkan ini kemudian tidak ada solusi. Nah, tapi kan ini fasilitas umum yang mana semua orang pakai ini. Kita nggak punya bukti yang konkret untuk mencari siapa pelakunya, betul nggak? Apakah kita bisa mengandalkan Mas Aldi? Enggak juga, karena Mas Aldi tidak masuk ke dalam toilet, ya kan? Apa yang seharusnya kita bisa buat untuk masalah ini? Intinya kita harus mencari solusi ini kan. Nah, ada tahapan yang saya lakukan pada saat itu. Pertama, langkah yang dilakukan, saya menginformasikan dulu bahwa ada kejadian ini. Saya dan bersama Miss Lina, kami tampilkan foto ini ke anak-anak. Lalu kita tanya ke anak-anak, menurut teman-teman kejadian ini seperti apa sih? Jadi kita lihat dulu pendapatnya. Oh, mereka marah. Kenapa ini? Kenapa coret-coret? Gitu. Wah, berarti kita sadar di situ. Oh, mereka sudah tahu bahwa ini sebuah kesalahan. Saya mendengar dulu opini siswa terhadap kejadian ini. Saya takutnya nih ketika saya tanya opini, wah bagus Miss, ada hiasannya. Nah, itu kan satu hal yang salah nih. Nah, tapi pada saat kita tanya, ternyata anak-anak bahwa ini harusnya nggak begini nih. Gitu.
dan sekolah sudah memfasilitasi gitu. Jadi mereka merasa bahwa oh ya itu punya kita, kok punya kita dirusak gitu. Nah itu kemudian ditanyain lagi keyakinannya. Menurut teman-teman, menurut anak-anak, apa namanya fungsi fasilitas umum itu sendiri apa sih? Ya untuk dipakai bersama, untuk toilet, yang mana untuk membuang waste gitu kan. Nah kemudian kita tanyakan lagi, oke, tapi kejadian ini sudah terjadi, terus kita harus apa? Gitu. Apakah kita membiarkan ini? Enggak. Terus apa yang bisa kita lakukan? Anak-anak itu memberikan sebuah solusi, yaitu yang mana mereka jalan sendiri. Ya, mereka langsung jalan ke toilet ini kemudian membersihkan. Nah, membersihkan toiletnya tanpa kita suruh. Bahkan kita nggak tahu caranya membersihin gimana. Jadi anak-anak yang cari sendiri gimana cara membersihkannya. Nah, dari situ kita sadar bahwa anak-anak sudah bisa dibina atau didampingi untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Tapi yang kita tahu manusia itu dinamis. Kadang istiqomah, kadang ya udah gitu kan lupa gitu. Nah, jadi ada hal yang harus kita lakukan biar itu bisa berjalan secara konsisten. Menurut teman-teman gimana caranya untuk membuat ini menjadi sebuah konsisten? Dilakukan terus. Lalu apalagi membuat kebiasaan. Lalu apalagi menimbulkan ekosistem, jadi kita bisa melakukan itu bersama-sama. Gimana sih caranya kita menggerakkan ekosistem ini? Menurut teman-teman, gimana caranya? Kesepakatan. Ini kesepakatan, betul. Kita harus membuat sebuah kesepakatan yang kita sepakati bersama. Jadi ketika ada teman kita yang lagi gak istiqomah nih, lagi lalai, kita bisa ingetin, kamu ingat gak kita punya kesepakatan ini nih? Gitu. Nah, mereka akan iya kita punya ini. Karena bagaimanapun manusia itu dinamis. Kita tentu perlu untuk adanya sebuah persetujuan. Kita bergerak bersama untuk saling mengingatkan. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya untuk mempertahankan budaya positif itu? Nah, di sini ada sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan sekolah. Pertama, keyakinan kelas itu dilakukan hanya dalam satu kelas. Musyawarah bersama. Ngobrol, teman-teman nih kita di kelas harusnya gimana ya? Apa kita bisa ribut nih? Apa kalau guru lagi panik kita bisa teriak-teriak? Nah, itu dibahas bersama-sama. Dan untuk membuat sebuah keyakinan kelas harus berdasarkan dengan kata-kata yang positif. Misalkan, aku mau pinjam barangnya Mr. Rizal. Nah, baiknya aku asal ngambil atau aku izin dulu? Izin dulu, ya kan? Nah, sebuah keyakinan kelas harus berkata-kata seperti ini. Meminta izin untuk meminjam alat tulis. Jadi nggak boleh nulisnya gini. Tidak boleh mengambil tanpa izin. Jadi paradigmanya diubah karena apapun itu kita mau membuat itu menjadi sebuah hal yang positif. Jadi kalau kita mau hasil yang positif, startnya dari hal yang positif juga. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, nantinya aku maunya kita CRE dengan asistennya membuat sebuah keyakinan kelas yang menurut teman-teman bisa mungkin karena ini kan harusnya dilakukan dengan anak-anak ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengkira-kira dulu apa sih keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas kita masing-masing karena kondisi kelas kita masing-masing itu beda. 7A dengan 8B akan beda. 7B dengan 9B akan beda. Even 7A, 7B beda. Jadi tetap kita harus punya penyesuaiannya masing-masing yang kita dipayungi oleh aturan sekolah. Ada yang mau tanyakan? Oke. Nah, tadi kan udah kita bahas ya mengenai budaya positif. Nah, aku boleh dong teman-teman saya minta untuk teman-teman memberikan feedback atau testimoni dari teman-teman dari sesi saya tadi itu apa sih yang teman-teman dapatin gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa share pengalaman teman-teman tadi selama sesi itu seperti apa gitu. Nah,
boleh dibuka lagi link padletnya. Nah, nanti di sini ada sesi testimoni, sesi diseminasi. Nah, teman-teman boleh tambahkan ya di sini. Ada? Oke, ya. Ya, berikut dan pengibasan atau diseminasi yang bisa saya berikan ke teman-teman. Semoga dari sini teman-teman mendapatkan manfaatnya, kemudian tercerahkan, dan kita sama-sama bisa mengaplikasikan itu di kelas kita masing-masing. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Maaf ya, lebih lama. Ini sedang saja. Oke, selanjutnya mari kita lihat testimoni dari rekan-rekan saya yang mana dibagikan melalui Padlet. Kita bacanya ada dari Miss Irene. Thank you inspirasinya. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah kita ketahui ini bisa kita praktikkan, biasakan, dan jadikan kesepakatan bersama supaya bertumbuh budaya positif di sekolah ini. Mulai dari guru-guru, harapannya nanti tertular untuk seluruh anggota sekolah. Oke, sangat menginspirasi sekali sesi dari Miss Siska. Oke, nah di sini ada dari Mr. Ridar, yaitu pengimbasan kali ini memberikan banyak inspirasi mengenai cara untuk menindaklanjuti hal-hal yang terjadi dengan murid. Alih-alih membantu siswa, kita sering justru menakut-nakuti siswa dan tidak membangun kepercayaan diri untuk memperbaiki. Maka dari itu, lahirlah solusi-solusi melalui diseminasi tadi untuk memecahkan suatu permasalahan agar kedepannya kita sebagai pendidik dapat membentuk budaya positif dan disiplin. Thanks, Miss. Oke. Lalu ada dari Clara, sebenarnya ini Miss Noni ya, gitu, ilmu baru untuk para pendidik untuk bagaimana menyikapi atau mentreatment peserta didik untuk kedepannya. Mantap, tetap semangat. Baik, nah di sini ada dari kepala sekolah saya, yaitu Mr. Igan atau Bapak Widi, yaitu meskipun saya tidak bisa mengikuti diseminasi secara menyeluruh, ya kebetulan beliau berhalangan hadir hingga selesai gitu karena satu dan lain hal gitu. Tapi rentetan kasus-kasus yang mengilustrasikan posisi-posisi kontrol membuat pemahaman dan skill saya semakin terasah dan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Mungkin sudah banyak diterapkan, tetapi baru mengetahui jika ada teori seperti ini dari Mr. Bondan. Tuh, lalu ada dari Miss Nurul nih, thank you untuk sesinya. Ada banyak ilmu yang saya dapatkan mengenai sikap-sikap guru dalam merespon murid dan juga cara menyelesaikannya. Sebagai inspirasi juga agar dapat diimplementasikan di kelas. Lalu ada dari Miss Ajeng, sesinya bagus sekali, sangat menginspirasi dan dapat ilmu baru. Semoga bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Semoga dari teori dan contoh peran pada sesi tersebut kita bisa men-treat anak-anak dengan cara yang lebih baik. Hal ini berlaku untuk anak-anak didik kita di sekolah, anak sendiri bagi yang sudah punya anak, adik, saudara, dan lain-lain. Terima kasih. Ya. Betul sekali dari testimoni teman-teman bahwa budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, ini bisa sekali diimplementasikan dalam lingkungan rumah, kemudian dalam keluarga, gitu. Dan harapannya ke depannya semua pendidik itu dapat memfasilitasi siswanya dengan tepat sesuai dengan kebutuhan siswanya. Sekian diseminasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman juga yang menonton di YouTube, dan sampai jumpa di diseminasi saya selanjutnya. Terima kasih.